Kita doa, Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu menjadi kehendak-mu. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lewat saya pribadi Tuhan. Kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Lewat saya khususnya Tuhan, berkati kami dengan program ini Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan. Haleluya, amin. Amin. Haleluya Pak Daud. Ada pesan-pesan khusus kembali Pak Daud untuk di awal bulan Juni ini Pak Daud? Ingat Thomas, Ya. ini coronanya nanti naik dikit-dikit, tapi Indonesia aman, tenang aja. Haleluya, kabar gembira ya. Corona naik, tapi Indonesia aman. Haleluya. Tenang aja, nggak usah terlalu takut. Hidup dan mati di tangan Tuhan, Thomas. Ada jadwalnya Pak Daud ya. Thomas pernah kena? Puji Tuhan enggak Pak Daud? Saya puji Tuhan tidak pernah kena, Thomas. Oh, sama ya Pak Daud ya, dijaga Tuhan. Haleluya. Iya Pak Daud, dijaga Tuhan sekali Pak Daud. Oke Thomas, mau tanya apa? Iya Pak Daud, ada pesan-pesan khusus mungkin Pak Daud di awal bulan Juni ini Pak Daud? Kita doalah untuk Indonesia ini 3 bulan ke depan ini, Thomas, kira-kira bulan September ya. Ya. September November lah Thomas. Iya Pak Daud. Nah, kita supaya mengalami lawatan Tuhan dan ditolong Tuhan, Thomas. Amin. Kan sekarang kita percaya juga karya Roh Kudus lebih hebat, lebih dahsyat melebihi tahun-tahun sebelumnya, Thomas. Betul Pak Daud. Betul sekali Pak Daud. Iya, ini Thomas umur berapa? Masih muda Pak Daud. Oh, Thomas umur berapa? 15, 17, 18, atau 43? Ambil yang paling muda aja Pak Daud. Pak Daud, kemarin kan Pak Daud sempat bilang di bulan Juni dan Juli kita berdoa. Nah itu boleh dilanjutkan Pak Daud. Kemarin kan ada penggalan yang terpenggal tuh Pak Daud tentang bulan Juni dan Juli Pak Daud. Kan ini Thomas, harga-harga kan naik toh Thomas. Iya betul Pak Daud. Kita doa juga untuk keselamatan bangsa kita toh Thomas. Iya Pak Daud. Kita percaya lawatan Tuhan terjadi untuk bangsa kita Thomas. Betul Pak Daud. Makanya ini untuk kita umat Kristen ya, umat Tuhan ya, kita harus banyak membangun bait Tuhan, bait Allah Thomas. Betul Pak Daud. Mesbah Tuhan. Karena dengan mesbah Tuhan itu membangun mesbah Tuhan, kita mendatangkan hadirat dan mujizat Tuhan Thomas. Amin. Siapa Daud? Berarti membangun mesbah hubungan kita dengan Tuhan Pak Daud? Iya betul. Ya hubungan kita hanya dengan Tuhan. Berarti harus ada rutin dan disiplin ya Pak Daud. Ya, haleluya. Berarti nanti Pak Daud akan ngisi morning blessing saudara ya, haleluya. Nah, yang morning blessing Thomas saja. Jemaat rindu loh Pak Daud, serius. Santai aja Thomas. Gimana Thomas, ada di mana ini? Di Jakarta Pak Daud. Karena Thomas jadi pendeta terkenal. YouTuber. Bisa aja Pak Daud. YouTuber. Pendeta terkenal. Enggak Pak Daud. Nama Tuhan yang dikenal banyak orang Pak Daud. Iya, ini Thomas. Ya. Ini saya itu kan omong-omong sama teman Thomas. Sekarang cari laki-laki normal itu susah Thomas. Susah, ya. Cari laki-laki normal apa Thomas? Susah. Susah. Apalagi laki-laki baik Thomas. Baik. Itu perlu doa dan mujizat Thomas. Kenapa Pak Daud? Kok susah cari, lebih susah cari laki-laki baik daripada normal Pak Daud? Ya. Jadi gini, ada kisah nyata nih Thomas. Ini kisah nyata Pak Daud ya. Ada laki-laki sama perempuan pacaran. Nah, laki-lakinya ini sama perempuannya ini selalu ngomong, kita enggak boleh macam-macam, harus kudus, hidup kudus gitu Thomas. Nah, lakinya ini kalau ngomong
ndak boleh gini, ndak boleh gitu, harus kudus, kudus, kudus gitu loh Thomas. Ah. Nah perempuannya langsung ngomong, oh iya hidup kudus, kudus, kudus gitu Thomas. Nah setelah nikah Thomas, kan Ya. nikah, nikah tuh Thomas, Ya. laki-lakinya gay. Laki-lakinya apa Thomas? Gay. Iya Pak Daud. Ndak doyan perempuan itu loh. Oh. Jadi sekarang cari laki-laki normal itu susah. Susah. Karena harus betul-betul kita harus hati-hati, jeli, Seleksi. bisa keliru. Tiba-tiba apa? Homo, gay. Betul Thomas? Betul Pak Daud. Ada lagi, saya punya kawan di Surabaya, bukan hanya itu Pak Daud, ini teman saya ngomong Thomas. Sekarang cari usia di atas 50 tahun, orisinil susah Thomas. Untuk pria atau wanita Pak? Untuk perempuan. Perempuan ya. Jadi cari yang orisinil di atas 50 itu susah katanya. Kenapa? Nanti ada yang dioperasi plastik hidungnya, mulutnya, terusan ditarik wajahnya, terusan rambutnya itu ada botak dibikin apa ganti rambutnya ditanam rambut gitu Thomas. Jadi cari yang orisinil di atas 50 susah. Nah, giginya ada yang dikawatin macam-macam kan gitu Thomas. Supaya lebih rapi, lebih macam-macam. Ingat mobil tua kalau orisinil itu mahal Thomas. Mahal betul Pak Daud. Betul. Kalau Betul. sudah dicat ulang, dirombak kanan kiri, beda harganya. Ada lagi nanti yang bagian mana yang dipakai silikon, pakai inilah macam-macam, betul Thomas? Betul Pak Daud. Nah, saya tuh diajar sama kakek guru saya sebelum bertobat Thomas. Ya. Dalam hidup ini tuh terima apa adanya aja. Ya. Karena apa yang diberikan Tuhan itu yang terbaik. Betul. Perlu Thomas tahu, rambut saya ini dari saya lahir sampai sekarang tidak pernah kena semir loh Thomas. Wih, keren ya Pak Daud, hitam terus ya. Nah, orisinil Thomas. Orisinil ya. Betul Thomas? Betul. Apa Thomas? Orisinil Pak, nggak pernah disemir dari dulu sampai sekarang Pak. Nah, Thomas orisinil enggak rambutnya? Enggak Pak Daud. Berarti ingat, belum di atas 50 sudah tidak orisinil Thomas. Iya Pak Daud, dari gigi sama dari rambut Pak Daud. Kan bayangin, banyak yang apa? Tidak orisinil. Iya, bayangin Thomas, benar Thomas? Betul Pak Ada yang Daud. hidung, ada yang matanya sipit supaya belok, ada yang bikin bulu mata, wah. Setelah Kayak itu sapi gitu ya. alis, Kayak mata sapi belok gitu ya. teman saya ngomong, sekarang aja Pak Daud ada yang SMA itu sudah dioperasi plastik. Waduh. Iya Pak Daud. Nah, padahal itu ada pertumbuhan nanti usia 25. Gimana Pak Daud? Alasannya apa? Nanti bisa diatur pakai uang. Nah, kalau ngomong semua serba uang Thomas, ingat Thomas, segala sesuatu yang tidak alamiah itu tidak bagus Thomas. Betul Pak Daud. Jadi sekarang ini ya, cari laki-laki normal agak susah. Apalagi yang baik. Betul Thomas? Betul Pak Daud. Betul? Betul Pak Daud. Nah, tahu enggak Thomas? Iya Pak Daud. Ya ini kan pengalaman ya Thomas ya. Iya. Ya.
orang yang ngaku kaya itu banyak Thomas. Betul, ngaku kaya Pak Daud ya. Di mensos pamer-pamer jam. Wah, sampai Ya. kinclong-kinclong. Pamer mobil, pamer apa? Nggak taunya pinjaman semua. Bikin konten Pak Daud ya. Karena gini, orang yang betul-betul kaya tidak akan nunjukkan dirinya kaya. Dia tidak usah nunjukin orang Betul, tahu Pak dia Daud. kaya. Itu loh Thomas. Betul Pak Daud. Menurut Thomas Betul. gimana? Sepakat. Sepakat Pak Daud. Nah, jadi hati-hati Sepakat. orang yang sok kaya itu Thomas. Ciri-cirinya suka pamer harta ya Pak Daud. Hmm? Hah? Cirinya orang itu suka pamer harta. Yang Untuk sok kaya kan apa Pak Daud. Thomas? Betul Iya. nggak Thomas? Tadi kan Pak Daud bilang kan, hati-hati sama orang yang suka pamer harta. Karena apa sok kaya. Berarti kan ciri-ciri orang yang sok kaya adalah suka pamer harta kan Pak Daud. Orang yang sok kaya itu kadang bukan kaya, Thomas. Tanggung. Atau mungkin belum pernah Penting kaya kita Pak ini Daud. berharga dan berharga di mata Tuhan, Thomas. Amin. Amin. Nah, kan saya lihat kan di mensos itu pamer tas ini, tas ini, tas ini. Lah, untuk apa, Thomas? Ya, Betul nggak, Thomas? banyak yang ketangkep polisi Pak. Bukan, langsung dapat surat cinta pajak, Thomas. Iya Pak Daud. Dapat surat cinta Pak apa, Daud, Thomas? Ini dapat surat cinta dari pajak Pak Daud. Jadi ya kita ini dalam hidup ini ya belajarlah terima apa adanya, hidup sederhana aja, Thomas. Betul Pak Daud. Apa yang Yes. Tuhan berikan itu yang terbaik. Amin, amin, amin. Sepakat Pak Daud. Pak Daud, ini banyak chattingan bilang Pak Daud ulang tahun ya Pak Daud. Wah, ulang tahun saya 14 Desember 74, Thomas. Oh, 14 Desember, salah semua Pak Daud. Diingat-ingat ya Pak Daud ulang tahun 14 Desember 1974. Haleluya. Umurku Yes. berapa sekarang berarti, Thomas? Berapa tuh kira-kira? 19 kan 2022 ya. 48 Pak. 48 bulan berapa berarti? Bulan Desember nanti Pak. Iya. Thomas umur berapa? Selisih 4 tahun Pak Daud. 48 saya 43 kok. 5 tahun. 43, 79 berarti, Thomas. Ya. Pokok hidup ini, Thomas, kita belajar menerima apa adanya, apa yang Tuhan berikan, Betul Thomas. Pak Daud. Betul. Kalau hidung kita pesek, itu yang terbaik, Thomas. Betul. Kalau Kalau hidung sama-sama kita mancung nanti itu nggak bisa yang ketemu, Pak Daud. terbaik. Hmm? Nanti kalau sama-sama mancung nggak bisa ketemu Pak Daud. Nah, kalau mata kita agak sipit atau belok, ya terima apa adanya. Itu yang terbaik yang Tuhan berikan, Thomas. Betul. Tuhan pasti punya rencana Pak Daud ya. Iya. Nah, ada sebuah kisah nyata, Thomas. Iya Pak Daud. Waktu saya sekolah Alkitab diceritain, Thomas. Iya. Ada satu hamba Tuhan nih, Thomas, ya. Dia mau pelayanan di pedalaman, Thomas. Ya. Tiba-tiba kecelakaan, Thomas. Waduh. Terus? Kakinya diamputasi, Thomas. Waduh. Digantilah kaki palsu. Digantilah apa, Thomas? Kaki palsu. Nah, itu cerita di sekolah Alkitab, Thomas. Ya. Dia dikirim di tempat pedalaman, ada suku kanibal, Thomas. Waduh. Nah, langsung kepala sukunya. Yang pertama menggigit duluan di bagian kaki. Waktu digigit tidak mempan, Thomas. Oh, namanya kaki apa, Thomas? Palsu. Apa yang terjadi? Hamba Tuhan dikira sakti.
satu suku itu bertobat semua, Thomas. Gara-gara kaki palsu Pak Daud ya. Iya. Jadi apapun yang terburuk yang kita alami, Itu terbaik Jangan- Tuhan kasih. jangan menggerutu, belajar bersyukur, menerima apa yang Tuhan berikan. Justru yang terburuk itu diubah Tuhan menjadi yang terbaik, Thomas. Amin. Itu cerita waktu sekolah Alkitab tuh, Thomas. Yes. Ya, gigi lawan kaki palsu, menang kaki palsu, Thomas. Kepala sukunya kalah gara-gara kaki palsu, Thomas. Nah, itu kadang kan apa rencana Tuhan kita nggak ngerti, Thomas. Betul nggak, Pak Thomas? Daud. Sepakat Penting Pak Daud. jalanin, syukuri, nikmati aja, Thomas. Sepakat Pak Daud. Hmm. Pak Daud, tadi kan singgung-singgung masalah KTP Pak Daud ya, usia gitu Pak Daud. Apakah kan ada tuh Pak orang-orang yang praktek perdukunan pakai KTP tahun umur itu bisa nggak Pak untuk secara santet tuh Pak? Bisa, penting kan fotonya, Thomas, sama hari kelahiran. Oh, kenapa Pak? Jadi kalau orang tahu tanggal kelahiran nih, berarti bisa disantet Pak, begitu Pak? Nanti kan dilihat wetonnya, Thomas, kalau Jawa. Oh, Tapi yang jelas, mungkin dukunnya mau ikut registrasi. ya. Karena kan di masyarakat kan sebuah wacana Pak. Banyak orang bilang kalau apa tahu lahirnya, tahu tanggal lahir itu bahaya buat ilmu perdukunan karena bisa diguna-guna gitu Pak. Itu kan masalah weton, Thomas. Oh weton ya. Itu berlaku buat semua jenis ilmu apa di daerah tertentu apa semua berlaku Pak? Itu untuk dukun aliran Jawa, Thomas. Khusus aliran Jawa ya. Misalnya yang disantet tuh orang Papua atau orang Timor gitu Pak. Terus orang Jawa yang melakukannya pakai tanggal lahir bisa Pak? Bisa, semua tergantung kepercayaan sugestinya, Thomas. Oh. Termasuk rambut Pak ya. Rambut katanya buat apa? Buat pengasihan apa supaya rambut itu yang punya semakin cinta itu juga bisa ya Pak Daud. Yang jelas rambutnya Thomas tidak mau dipakai, Thomas. Karena semiran, Thomas. Amin, haleluya, puji Tuhan ya. Rambut saya nggak laku, puji Tuhan. Haleluya. Gitu Pak. Jadi hidup ini dinikmati aja, Thomas. Syukuri aja. Jadi Betul, cari laki-laki normal aja susah, Thomas. Apalagi baik. Ada lagi tuh, Thomas. Ya Pak Daud. Dapat berita, Thomas. Ya. Ya itu. Pelayanan, hidup kudus, gini-gini. Nikah, Thomas. Ya kasihan nih perempuan kan, Thomas. Betul Pak, tak tersentuhkan. Nah, jadi gimana, Thomas? Jadi bagi wanita-wanita tuh harus berdoa sungguh-sungguh. Ya. Sekarang ini akhir zaman, ada yang lesbi, homo, bencong, gay, kan banyak, Thomas. Betul Pak Daud. Ya, Dan tahun-tahun ini kan banyak yang stres juga, depresi, Thomas. betul Pak Daud. Banyak bunuh diri Pak Daud. Yang penting kita semua nikmati aja semua, Thomas. Siap, jemaat semua menikmati dan bersyukur. Percaya apa yang Tuhan berikan terbaik. Ya nikmati aja, Thomas. Amin. Amin. Oke, tanya jawab. Oke, yuk, 3 orang aja, Thomas ya. tanggung Pak Daud 5 sekalian. Ya, oke, Thomas. Oke yuk yang pertama Eni Setiawania Jayapura. Wah